kira-kira penderita hipertensi ataupun diabetes boleh tidak sih untuk menjalankan puasa? Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu ternyata tidak seperti buku. 1 tambah 1 pasti 2. Nah, itulah kemudian profesi dokter, di mana dokter itu akan mengguidance, memandu. Untuk penderita hipertensi ataupun diabetes. Nah, kalau untuk minum sendiri seperti apa menjaga cairan tubuhnya? Halo Tribuners, bertemu kembali hari ini ada Nila Irda nemenin Tribuners ya, ada di ruang tamu Tribunnews hari ini dalam program Healthy Talk, dan hari ini yang pasti Nila tidak sendirian ya Tribuners ya, karena di samping Nila sudah hadir ada Dr. Didit Novianto, SPPD Vinasim, Presiden Direktur dan juga dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit JIH Solo. Terima kasih banyak Dokter Didit menyempatkan waktunya. Sama-sama, sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Ini tadi di tengah kesibukan Dokter Didit tadi sebelum kesini visit dulu ya, saya dengar ya dokter ya? Ya ini sehari-hari pekerjaannya begini ya, lari kanan kiri ya. Untuk sahabat JIH. Betul. Dokter Didit ini sebelum nanti mungkin saya akan berbincang lebih dalam dengan Dokter Didit begitu ya. Tapi saya ingin tahu dulu Dokter Didit ini berarti di JIH sudah berapa lama dok? Ya, jadi JIH Solo ini kan mulai hadir melayani sahabat JIH itu sejak 2019 akhir, jadi di sekitar bulan September yang waktu itu bertepatan dengan 1 Muharram 1419 yang kurang lebih. Jadi sekarang kita sudah 5 tahun ya melayani sahabat JIH. Jadi tepatnya 9 September waktu itu sebagai soft openingnya. Kemudian ketika grand opening kita di bulan November. Oke, dari pertama kali jadi pertama kali JIH Solo, Dokter Didit sudah langsung ada di JIH Solo ya, dokter ya. Tapi kalau kemudian itu berada di JIH Solo dari 2019 grand opening awal. Tapi kalau untuk menjadi dokter spesialis penyakit dalam sendiri dok? Kalau penyakit dalam saya selesai pendidikan dari bagian penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya selesai penyakit dalam di 2006 awal. Kemudian saya masuk di Solo di sekitar bulan Mei Juni di 2006 di Solo. Waktu itu saya di Rumah Sakit Islam Surakarta. Itu pertama kali saya datang di Solo melayani di bidang penyakit dalam di Solo. Dari 2006 sampai di sekarang masih terus praktek ya dokter ya. Alhamdulillah. Ini kalau kita berbicara soal dokter, apalagi kan penyakit dalam ya dok ya. Mungkin banyak juga pasien atau mungkin masyarakat tuh yang akan sedikit takut untuk bertemu Dokter Didit dalam kiasannya seperti itu ya dok ya. Karena mungkin ada beberapa orang juga yang berpikiran takut kalau nanti dapat informasi yang kurang menyenangkan begitu. Nah kalau dari Dokter Didit sendiri itu kan juga menjadi salah satu tantangan ya dok ya. Lalu bagaimana untuk bisa menyampaikan ke pasien lebih nyaman agar pasien juga menerimanya tuh tidak kaget dokter? Jadi sekali lagi mungkin kalau di Tribunnews disebut sahabat apa nih? Tribuners. Tribuners ya, oke. Sahabat JIH dan Tribuners yang ada di menyimak acara ini. Jadi sekali lagi ketemu dokter itu kadang-kadang memang jadi problem ketika waduh, aku dikandani apa ya? Wah nanti saya dibilangin apa ya gitu ya. Nanti waduh harus minum obat terus. Waduh nanti saya harus minum obat seumur hidup. Wah nanti kayak minum obat nanti ganggu ginjal enggak. Jadi belum sudah banyak pertanyaan. Tetapi sekali lagi memang ini yang juga jadi PR buat kami, mimpi buat kami Rumah Sakit JIH Solo. Bagaimana kami bisa hadir sebagai sahabat tepat menuju sehat. Artinya sahabat JIH, Tribuners tidak perlu khawatir ketika ketemu dokter itu saudara sahabat semua, teman, kakak ya. Jadi ketika kemudian kami dalam bahasa tertentu yang ketika ada sesuatu yang mungkin dalam tanda petik, apa menakutkan atau apa, memang kadang-kadang ada satu sisi yang memang kemudian kita harus
istilahnya menggali dalam menyampaikan ya. Ketika makanya kita kalau di Jaya Solo kita ada melayani dan empati, salah satu value-nya yang dipakai seperti yang dipakai Mbak Adil sekarang, ASMI gitu ya. Nah itu sebetulnya ada melayani dan empati salah satunya. Nah dengan empati tadi tentu kita berusaha memahami. Kami semua ini masih jadi PR. Artinya tentu itu untuk menjadi seperti itu butuh proses dan kerjasama. Artinya bareng-bareng, tidak hanya bisa milik dokter saja ataupun milik sahabat JIH saja, Tribuners saja. Tetapi ini PR buat kita semua, bagaimana kesehatan itu bisa makin dekat dengan kita. Untuk menjadi sehat tidak harus menunggu sakit. Ya, artinya bagaimana ketika kita alhamdulillah diberi karunia sehat, kita bisa jaga makin sehat kan begitu ya. Jadi sekali lagi dokter bukan sesuatu untuk ditakuti. Ketika apalagi sekarang kan tentu ini juga tantangan buat profesi dokter. Teman-teman ini sahabat JIH, Tribuners itu gampang sekali mau cari. Oh, demam berdarah tuh piye toh? Nah, ini tantangan buat kita dokter. Artinya dokter sekarang ini ilmu kedokteran tuh ilmu yang terbuka sebetulnya. Cuman bedanya memang kenapa dokter itu masih dibutuhkan? Toh bisa cari nih, oh obatnya apa obatnya. Tetapi tadi sekali lagi ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu ternyata tidak seperti buku. 1 + 1 pasti 2. Nah, itulah kemudian profesi dokter, di mana dokter itu akan mengguidance, memandu, mengarahkan itu supaya tadi sahabat JIH dan Tribuners bisa mendapatkan betul-betul suatu kualitas layanan agar menjadi makin sehat. Apalagi sekarang ramai juga ya dok ya, kalau kayak self-diagnose gitu. Ketika sakit sedikit, pusing sedikit, tiba-tiba cari ini, tapi masuknya gejala-gejala yang malah bikin semakin takut ya dok ya. Itulah kenapa kemudian penting Tribuners untuk mawas diri lah dan ke dokter, bahkan ketika tidak sakit ya dokter Didit ya, untuk kemudian cek kesehatan. Salah satu hal yang mungkin ini juga jadi salah satu penyakit yang cukup banyak juga dialami oleh masyarakat Indonesia. Ini hipertensi ataupun diabetes juga dokter Didit. Nah, bersamaan juga dengan momen bulan Ramadan, ini juga mungkin akan jadi salah satu pertanyaan yang paling banyak dinantikan oleh sahabat Jaya ataupun Tribuners. Kira-kira penderita hipertensi ataupun diabetes boleh tidak sih untuk menjalankan puasa gitu kan? Nah, saya ingin membahas itu lebih dalam dengan dokter Didit. Dimulai dari yang paling awal dulu, boleh tidak dok hipertensi ataupun diabetes ini berpuasa? Baik, terima kasih Manila ya. Jadi sahabat JIH dan Tribuners yang saya banggakan ya. Jadi ketika ada pertanyaan tadi, dan ini suatu yang umum ya, mesti ketika kita mau sampai khususnya di bulan Ramadan ini, bulan yang selalu kita tunggu-tunggu untuk kaum muslim kan, bahwa bagaimana kita bisa beribadah dengan baik. Nah, ketika ada hipertensi, ada diabetes, ini ada penyakit gula, penyakit darah tinggi, itu sebetulnya apakah boleh puasa? Maka jawabannya adalah ketika kondisinya stabil, tentu tidak jadi masalah. Artinya sahabat JIH atau Tribuners yang kebetulan memiliki tekanan darah tinggi, memiliki gula, penyakit gula, itu sebetulnya tidak ada masalah untuk beribadah puasa, tetapi memang dengan catatan. Nah, catatannya itu tadi stabil dalam tanda petik. Jadi kalau boleh saya sedikit tambahkan, jadi hipertensi dan diabetes, kalau istilah medisnya, kalau istilah awam kita kenal sebagai tekanan darah tinggi dan gula, itu memang sesuatu yang jadi sahabat. Jangan dianggap sebagai musuh. Ya, nah sehingga ketika kita mau pergi, mau menjalankan ibadah, sahabat ini kita kondisikan nih biar nggak ganggu kan gitu ya. Nah jadi prinsipnya sebetulnya itu dulu. Jadi supaya kita tidak panik, tidak takut, dan tidak merasa, aduh isore yo, tidak seperti itu. Nah jadi tentu untuk bisa menjadi stabil atau dikatakan stabil itu siapa yang bilang stabil gitu kan. Nah memang tentu sahabat JIH ataupun Tribuners bisa ketemu dengan dokter keluarganya, dokter spesialis yang dipercaya, diberi amanah. Bisa silahkan konsultasi dengan dokter terdekat, karena memang
namanya penyakit kronis. Penyakit kronis itu artinya sudah lama ya, bukan berat ringannya. Jadi diabetes, penyakit gula, kemudian gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi itu karena dia sifatnya kronis, lama, maka ketika terkontrol tidak jadi masalah. Nah, tentu itu yang kemudian kita harus kenal ya. Nah, kalau mungkin sedikit saya mundur sedikit, kalau kita bicara tekanan darah tinggi, itu dikatakan tekanan darah tinggi itu gimana sih? Yang disebut tekanan darah tinggi itu sebetulnya adalah ketika dalam suatu pengukuran tekanan darah, dia tekanan darahnya lebih dari 140/90. 140/90. Kata kuncinya di situ. Kalau lebih dari itu, hati-hati, ini yang disebut tekanan darah tinggi. Dan memang idealnya itu tidak ditegakkan dalam satu kali pemeriksaan. Biasanya akan berulang ya, sambil mungkin kan kadang-kadang kalau ketemu sahabat JIH ataupun Tribuners yang ketemu dokter, itu kan mungkin tidak untuk yang pertama ya, mungkin sudah kunjungan kemana, sehingga pada pertemuan pertama dengan dokter A itu, atau mungkin katakan ketemu saya itu, setelah dari beberapa dokter, saya bisa bilang walaupun baru satu kali ukur, ya ini Bapak Ibu sekalian, ini tekanan darah tinggi, misalnya seperti itu. Nah, tetapi ketika tekanan darah tinggi, tekanan darah mana, seberapa yang terus terang harus hati-hati untuk berpuasa. Kalau tekanan darah tinggi sebetulnya ketika tidak ada gangguan ke organ targetnya, jadi tidak ada gangguan organ target itu misalnya begini. Ketika kita mengobati hipertensi, sebetulnya yang kita kendalikan itu adalah mencegah supaya tidak ada komplikasi. Nah, ini yang disebut organ target. Komplikasi itu kemana? Misalnya ke otak, ke jantung, ke ginjal ya. Nah, ketika tidak ada misalnya kalau ke jantung itu misalnya kelemahan fungsi jantung. Misalnya karena kelemahan fungsi jantung, kemudian dia pompanya menurun, akhirnya banyak cairan di paru-paru, dia jadi sesek. Nah, itu kondisi yang tentu tidak stabil untuk berpuasa. Ketika dia mengganggu ginjalnya, kemudian kreatinin itu adalah salah satu parameter untuk menilai fungsi ginjal. Nah, ketika dia kreatininnya tinggi, di atas harga normal, mungkin kita misalnya pakai patokan normal 1,17 untuk laki-laki ya. Ketika dia nilai kreatininnya misalnya 3, 4, dan ada gangguan pola buang air kecilnya, artinya dia buang air kecilnya itu jadi lebih sedikit dibanding sebelumnya, yang ketika kemudian pada bulan puasa ada ritme cairan yang mungkin berubah, nah itu juga punya risiko tidak stabil. Nah, kondisi-kondisi ini yang kita harus cermati. Tapi ketika tidak ada kelainan organ target, dan dia stabil, misalnya tekanan darahnya tapi 180 dok, boleh nggak? Nah, yang penting bahwa ketika kita konsep ada ketemu dengan tekanan darah tinggi, kita nurunkan kan juga pelan-pelan. Nah, sehingga sahabat JIH, Tribuners nggak perlu khawatir dulu. Ketika tekanan darahnya tinggi, kita turunkan pelan-pelan, perlahan, dan memang akan sangat ideal ketika itu bisa disiapkan jauh hari sebelum puasa. Tetapi ketika baru ketahuan seminggu sebelum puasa seperti sekarang, baru ketahuan darah tinggi, bismillah bisa ditata gitu ya. Nah, tapi yang penting ada gangguan organ target atau tidak. Nah, itu dulu. Jadi ketika stabil, dan siapa yang mengatakan stabil, tentu yang mengatakan stabil adalah dalam hal ini dokter ya. Itulah mengapa kemudian penting ya dok ya, untuk penderita hipertensi ataupun diabetes ini berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi memang tadi karena yang dikatakan ataupun yang mengatakan bisa menilai stabil atau tidak dalam hal ini yang punya kompetensi, kemudian diberi kesempatan belajar itu dokter dalam hal ini, sehingga sahabat ya ataupun Tribuners yang khawatir dengan kemungkinan tekanan darah tinggi memang sebaiknya konsultasi dulu sehingga bisa ditata nanti ke depannya. Oke. Ini kalaupun mungkin ada penderita hipertensi ataupun diabetes begitu ya dok ya, yang berpuasa tapi tidak berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Ini apa kemudian resiko yang berkemungkinan bisa terjadi dok? Oke. Kalau sekali lagi tadi dalam kondisi stabil, yang penting jadi perhatian bahwa ketika sahabat JIH ataupun Tribuners yang kebetulan mempunyai tekanan darah tinggi dan tahu kebetulan ada obat yang dikonsumsi, obat itu teruskan. Kalau untuk obat tekanan darah tinggi relatif tidak terlalu dipengaruhi oleh pola makan kita ya. Artinya kalau yang biasanya diminum pagi silahkan tetap diminum pas sahur. Kalau
yang biasa sore diminum habis buka. Nah, kalau yang siang boleh mungkin digeser, boleh mau habis buka boleh. Relatif sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Cuman yang penting ketika sudah ada obat yang rutin, kerjakan. Ketika tanpa pengobatan, artinya selama ini mungkin hanya dengan mencoba menjaga olahraga, mencoba ngatur pola makan, misalnya seperti itu, ya prinsipnya usahakan pola yang selama ini dikerjakan untuk menjaga profil tekanan darahnya stabil tadi, itu diteruskan aja Mbak Nila. Jadi sahabat JIH dan Tribuners ketika mencoba, karena salah satu step ataupun tahap pengobatan tekanan darah tinggi itu adalah dengan mengatur pola hidup, ya, mulai pola makan, mulai dengan mengatur exercise, itu memang bisa dikerjakan. Silahkan, boleh diteruskan. Nah, cuman mungkin ritmenya diatur supaya puasanya, ibadah puasanya tetap bisa lancar. Sebetulnya seperti itu aja. Jadi usahakan istirahat tetap cukup, cairan cukup. Nah, umumnya kita berasumsi kalau yang dengan tekanan darah tinggi dan relatif tanpa pengobatan tadi tenang, stabil, bismillah, moga-moga tidak ada gangguan organ target ya. Jadi ibaratnya pola minum kemudian digeser, habis buka sampai sahur bisa cukup. Nah, itu insya Allah tidak masalah seperti itu. Dan catatannya adalah gejala per orang itu beda-beda ya. Bisa beda-beda. Dokter ya. Bisa mungkin satu orang ini berkemungkinan untuk berpuasa, tapi di kondisi lain ini tidak berkemungkinan untuk berpuasa. Lalu kalau kita bisa mengenali gejala tekanan darah itu seperti apa, Dok? Ya. Jadi kalau tekanan darah tinggi, terus terang keluhannya itu tidak spesifik ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan diabetes, dengan gula tinggi. Kalau tekanan darah tinggi, Dok, apakah tekanan darah tinggi itu selalu pusing? Oh, apakah tekanan darah tinggi itu selalu semutan? Oh, apakah tekanan darah tinggi itu selalu cengang lehernya? Itu bisa, tapi tidak selalu harus ada. Makanya kadang-kadang sahabat JIH, Tribuners itu kaget gitu. Oh, kebetulan ambil program medical check up ya. Kalau di kita ada program namanya Healthy Life Center ya, gitu. Di sana ada pengambil program misalnya healthy yang bronze atau yang silver, yang gold ya, itu ngambil terus tahu-tahu ketahuan, tekanan darah saya kok tinggi ya, 150/90, padahal nggak ada keluhan. Nah, jadi tekanan darah tinggi memang tidak selalu ada keluhan klasik. Makanya ini yang kita harus waspada ya, terutama ketika kalau laki-laki ya makin di atas 35 tahun, perempuan di atas 40 tahun, itu risiko itu makin lebih besar ya, sehingga deteksi dini itu memang tentu akan lebih baik. Program berkala, melakukan pemeriksaan tadi, makanya JIH Solo itu hadir sebagai sahabat tepat menuju sehat, karena sekali lagi untuk menuju sehat itu tidak harus sakit dulu gitu kan. Jadi ketika sudah sehat kita jaga nih biar tetap sehat terus gitu. Itu. Kalau mau menuju sehat tidak perlu sakit dulu ya, karena memang harus sehat dan dijaga juga badannya untuk kondisi-kondisi tertentu. Itu tadi berkaitan soal hipertensi yang juga mungkin gejalanya sudah dijelaskan, lalu patokan berapa yang dikatakan darah tinggi itu sudah dijelaskan oleh Dokter Didit. Kalau untuk diabetes sendiri seperti apa, Dok? Baik, kalau diabetes jadi sebetulnya kalau untuk diabetes, sahabat JIH dan Tribuners yang saya cintai, jadi kalau kita berkata, oh orang ini gula nih, punya gula, itu sebetulnya kriterianya bisa dari gejala, tetapi harus ditambah dengan istilahnya kalau kita di kedokteran bilang ada tanda subjektif dan tanda objektif. Nah, kalau yang subjektif itu tadi, misalnya, oh sering kencing di malam hari tanpa sebab, oh ada penurunan berat badan tanpa sebab, artinya makan biasa, enggak diet, oh kok ngerti-ngerti kok berat badannya turun susut banyak, ya, atau kok rasanya lapar terus tapi kok enggak berat badan enggak naik gitu, pangkat nafsu makannya tinggi. Kemudian kadang tadi ada rasa yang lain yang enggak spesifik, ada gatal tanpa sebab, ada mungkin keputihan berulang tanpa sebab gitu ya. Nah, itu yang disebut gejala tidak klasik. Kalau yang gejala klasik yang istilahnya 3P, kalau kedokteran bilang ada polidipsi yang mudah haus tadi, polifagi itu yang mudah lapar, terus poliuri itu yang sering kencing di malam hari tanpa sebab.
Nah, kalau itu namanya tanda subjektifnya. Nah, objektifnya itu kalau kita memeriksa yang namanya gula darah puasa dan gula darah 2 jam sesudah makan. Nah, jadi kalau gula darah puasa itu dikatakan gula darahnya tinggi atau mungkin saya pakai istilah yang umum di dunia kedokteran, diabetes ya, itu adalah ketika gulanya lebih dari sama dengan 126 untuk puasa. Nah, kalau yang sewaktu ataupun yang 2 jam sesudah makan itu gula darah lebih dari sama dengan 200. Nah, kalau itu ada ditambah gejala tadi yang tanda subjektifnya, itu yang kemudian kita katakan diabetes atau gula darah tinggi. Dan sekarang bisa ditambah namanya pemeriksaan glikosilasi A1C. Jadi pemeriksaan A1C itu adalah pemeriksaan untuk melihat kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Kadang-kadang tanpa disadari kita tuh kalau mau ngecek nih badan kita ini seperti apa gitu kan, mungkin tak manganku sithik, makannya dikurangi dan seterusnya gitu kan, sehingga kadang-kadang kalau dicek gulanya, gula darah puasa normalnya pakai 110 misalnya, gulanya cuma 115. 2 jam sudah makan normalnya 140, di bawah 140 normal, dikatakan gula tadi lebih dari sama dengan 200. Karena nanti kayak konangan, saya makannya sedikit aja. Setelah dicek, gulanya 150. Kan artinya ini tanggung nih, normal lebih, gula tidak, gitu kan. Nah, ada kondisi zona gray zone gitu kan. Nah, kalau ternyata kemudian dikonfirmasi dengan A1C tadi, pemeriksaan A1C tadi, dan A1C-nya lebih dari 7, ya sebetulnya confirm ini sebagai diabetes. Nah, jadi memang untuk mendiagnosis diabetes itu sebetulnya kita bisa beberapa cara. Ya, jadi tanda subjektif atau kita bisa sebut sebagai gejala. Kemudian tanda objektif tadi ya, yang dari pemeriksaan gula darah dan bisa ditambah A1C tadi. Nah, kalau itu ada, ini kita confirm sebagai diabetes. Oke. Kalau untuk penjadwalan obat sendiri apakah sama dengan penderita hipertensi atau kalau di diabetes ada catatan khusus, dokter? Ya, jadi memang kalau untuk sahabat JIH Tribuners yang kebetulan mempunyai gula darah tinggi, memang tadi ketika mau puasa memang harus stabil dulu. Stabil dalam arti stabil, gula darah terkontrol. Kalau mau ideal memang HbA1c sebenarnya dekat dengan 7 ya. Nah, dan yang ketiga adalah memang sebisa mungkin sebetulnya obatnya itu tidak lebih kalau istilah kita tidak multifarmasi. Jadi untuk khusus obat gulanya ini memang bisa diatur supaya minumnya hanya pada saat sahur ataupun buka. Kalau obatnya itu harus baik itu yang diminum ataupun yang disuntik ya, yang kita kenal dengan insulin. Kalau dosisnya lebih dari 2 kali suntik misalnya, itu tentu kita harus atur dulu. Apakah memungkinkan nggak nih dirubah gitu ya. Makanya memang kalau untuk sahabat JIH Tribuners yang kebetulan mempunyai diabetes, mempunyai gula tinggi, memang agak lebih khusus ini pendekatannya ya. Jadi secara umum ketika sahabat JIH Tribuners yang kebetulan ingin berpuasa tetapi kebetulan mempunyai gula, triknya adalah pertama bahwa kita harus jaga jangan sampai hipoglikemi, jangan sampai gula darahnya drop karena puasa, tetapi juga kita jaga jangan terlalu tinggi. Little sweet mungkin better ya, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi banget gitu kan. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu tentu kita butuh dosis yang tepat. Nah, kalau pada golongan obat gula, baik itu yang diminum atau insulin, itu dia karakternya beda-beda. Nah, sehingga tidak bisa dipukul rata. Misalnya nih, ada sahabat JIH Tribuners yang kebetulan dapat obat namanya metformin. Metformin ini obat yang paling lazim nih dipakai pada pasien ataupun sahabat JIH Tribuners yang kebetulan memiliki diabetes. Metformin itu dia relatif tidak terlalu mengganggu ketika diminum pada saat sahur ataupun pada saat buka. Jadi ketika dosisnya mungkin hanya 2 kali, boleh aja tetap diminum saat sahur dan buka. Tapi kalau 3 kali,
kita lihat. Mungkin yang ketiga, jadi sahur buka, yang pas buka mungkin bisa 2 tablet. Misalnya kalau metformin saja ya. Nah, tapi ketika dia ada metformin, nanti mungkin ada glimepirid misalnya, terus nanti ada insulin misalnya. Nah, ini butuh trik lagi ini untuk ngatur. Tapi sekali lagi sebetulnya apakah menjadi halangan? Kata kuncinya ketika stabil, bismillah insya Allah bisa. Cuman harus diatur. Gitu. Oke. Dan harus atas persetujuan dokter ya, dokter Didit ya. Di bawah pengendalian dan pengawasan dokter. Iya, di bawah pengendalian dan juga kalau persetujuan karena kadang-kadang kita ini punya pilihan ya. Nah, saya pokoknya puasa dok. Tentu kita menganjurkan, ya menyarankan dan mencoba mencarikan solusi. Makanya tadi sahabat Jaiha dan Tribuners yang nggak perlu takut ketemu dokter karena dokter itu sahabat sebetulnya ya, teman, saudara, orang tua, boleh silakan. Karena kita sebetulnya inginnya membantu dan kita ini kan bisanya membantu memang ketika seperti itu. Oke, kalaupun kemudian penderita hipertensi ataupun diabetes ya, dokter Didit ya, boleh berpuasa begitu. Ini kan juga pasti yang harus dijaga adalah pola makannya, baik itu di sahur maupun buka puasa. Apa catatan kalau dari dokter Didit? Baik, kalau untuk kalau untuk hipertensi memang secara umum tadi karena dia obat-obatnya tidak terlalu mengganggu perubahan ya, siklusnya itu tidak terlalu banyak berubah. Sebetulnya yang penting adalah bagaimana mencegah supaya tidak terlalu terjadi lonjakan-lonjakan. Nah, lonjakan-lonjakan itu biasanya satu yang harus diwaspadai adalah istirahatnya harus cukup, cairan cukup. Kemudian memang hati-hati makanan yang terlalu berlemak, terlalu asin ya, terlalu gurih itu hati-hati karena itu bisa dalam kondisi kita ada cairan kita agak kurang karena kita ada puasa dari sahur sampai maghrib. Nah itu dari subuh sampai maghrib. Nah itu tentu keseimbangan cairan ini berubah. Nah itu yang harus diwaspadai oleh sahabat Jaiha Tribuners yang kebetulan punya tekanan darah tinggi. Nah kalau yang gula memang disarankan memang seperti sunahnya, jadi mengakhirkan sahur, jadi mepet gitu kecil-kecil, tapi sampai dengan sahur ya, sampai dengan imsak, kemudian pada saat buka juga dimulai dengan kecil-kecil. Ya, nah kalau untuk penderita diabetes, karena nanti itu ada kaitannya dengan obat-obat yang nanti akan dikonsumsi ya. Nah sehingga jangan sampai intinya kalau pada penderita diabetes kita lebih khawatir hipoglikemi, gula darahnya terlalu rendah dibandingkan hiper ya. Nah, tetapi karena dua hal ini bisa terjadi pada penderita diabetes yang kebetulan berpuasa. Nah, sehingga cuman masalahnya kalau hipoglikemi yang gula darah rendah kurang dari 60 begitu sebetulnya kalau secara umum kita katakan hipoglikemi itu gejalanya kadang kan ngantuk, capek. Kadang-kadang ini sering ketemu pada sahabat Jaiha ataupun Tribuners yang kebetulan berpuasa, ngantuk gitu kan. Dikira ngantuk tidur karena puasa, ternyata karena gula darah turun. Nah, sehingga harus hati-hati untuk itu. Ya, makanya sekali lagi kalau untuk sahabat Jaiha Tribuners yang kebetulan ingin berpuasa tetapi dengan gula darah yang perlu dikendalikan, maka tadi porsi kecil-kecil ya mendekati imsak. Kalau untuk sahurnya sampai kemudian ketika mulai berbuka juga dimulai dengan kecil-kecil bertahap. Dan biasanya bahkan kan ada takjil, kemudian ada minuman yang manis banget ya dok ya. Kalau pas puasa tuh apa aja kemudian rasanya pengen dibeli. Nah ini juga yang kemudian harus dikontrol ya dokter ya. Betul. Ya. Kalau makanan ataupun hal-hal yang harus dipersiapkan itu untuk penderita hipertensi ataupun diabetes. Nah, kalau untuk minum sendiri seperti apa menjaga cairan tubuh? Ya, jadi sekali lagi kalau cairan tubuh ini kembali pada masing-masing kondisi tadi ya. Ketika nggak ada penyulit, misalnya nih ada sahabat Jaiha, Tribuners yang kebetulan memiliki tekanan darah tinggi, kebetulan ada gangguan pompa jantung, tapi stabil, sehingga memungkinkan untuk berpuasa. Nah, ketika dalam kondisi stabil, kemudian tentu kita harus tadi ada minum kan, cairan mesti harus masuk. Tentu keseimbangannya tadi, cairannya tidak boleh
sebisa mungkin jangan lebih banyak daripada yang keluar, yang terbuang. Nah, karena kalau cairan yang masuk kita lebih banyak daripada yang terbuang, akan punya risiko memperberat fungsi jantungnya. Makanya akan kembali ke bahwa, oh ternyata selama ini saya minum 1,5 liter sehari semalam, oke, enggak masalah. Oh, kalau enggak masalah berarti bisa diteruskan. Tetapi ketika dengan puasa, dok, boleh nggak 2 liter misalnya? Karena kan saya puasa. Ya, ketika kemudian tidak ada bengkak kaki, tidak ada terus sesak nafas, tentu tidak jadi masalah untuk sahabat JH ataupun Tribuners yang kebetulan ada gangguan tekanan darah tinggi yang mempengaruhi jantungnya, misalnya seperti itu, termasuk yang gangguan fungsi ginjal. Karena dua organ ini itu punya sifat ketika ada gangguan yang berat, memang kita harus mengendalikan cairan yang masuk. Nah, ini yang tentu jadi perhatian. Jangan sampai kelebihan, tapi juga jangan sampai kekurangan cairan. Jadi sehingga idealnya itu ketika beribadah puasa, konsultasi tetap berjalan. Apalagi sekarang konsultasi kan tidak terbatas pada kondisi offline ya. Kalau memang kebetulan sahabat JIH ataupun Tribuners itu ada yang aduh mau keluar rumah agak males tuh dok, tapi bisa nggak saya konsultasi misalnya seperti itu? Oh bisa saja, tetapi bisa dengan online. Kalau di JIH Solo kebetulan kita ada program namanya Hai Dokter Care ya. Nah Hai Dokter Care tidak jadi masalah. Jadi sekali lagi bagaimana sahabat JIH Tribuners bisa dekat dengan dokternya, dengan petugas medis yang bisa mengontrol kondisi kesehatannya, apapun caranya, it's okay. Oke, ini tadi berarti kuncinya adalah harus ada konsultasi dulu terhadap dokter. Kalau diizinkan untuk berpuasa, bisa berpuasa ya, Dokter Didit ya, dengan catatan-catatan yang kemudian bisa dilakukan. Nah, bagaimana kemudian Dokter Didit kalau sudah mendapatkan izin untuk berpuasa dan di tengah puasa ini tiba-tiba ada gejala-gejala yang membuat ada pertimbangan untuk membatalkan puasa itu? Seperti apa itu, Dok? Ya, jadi kalau tadi intinya Allah itu kan tidak pernah memberikan sesuatu yang hambanya tidak mampu ya. Dan ketika ada kondisi yang memang punya berisiko fatal, maka tentu ada keringanan begitu ya untuk hambanya yang punya masalah ya. Nah tentu ketika misalnya tadi gula, ternyata di siang waduh kok tiba-tiba lemes, keringat dingin. Ya sudah, nggak bisa dipaksakan untuk puasa seperti itu, sudah dibatalkan. Nah tentu yang kemudian kita evaluasi kenapa? Oh ternyata obatnya lupa nih, obat yang pagi karena sudah terbiasa bahwa ada obat pagi yang diminum sebelum makan. Dokternya mungkin sudah nyampaikan, Bu, Pak, ini nanti obat yang pagi sebelum makan karena ini punya risiko menurunkan gula paling tinggi, nanti mohon maaf Pak, ini nanti digeser ya, diminum pada saat buka besar gitu kan. Nah, tapi karena sudah terbiasa, obat kundi ya pagi sudah mau imsak gitu, semua obat diminum sebelum makan. Nah, ternyata hipo akhirnya siang. Nah, kalau ada kejadian seperti itu ya tadi ya memang kita harus memperhatikan yang emergensi dulu. Yang emergensi harus diatasi. Jadi sekali lagi dan kemudian tentu bisa berkonsultasi. Kalau belum tahu kita istilahnya mengevaluasi apa ya sing keliru ya, apa ya yang sudah disampaikan dipesankan Pak dokter Bu dokter itu kemarin saya lupa apa ya, kalau nggak ada ya, kalau apa kita belum tahu apa ya kita bisa konsultasi dengan sahabat kita, dengan dokter kita. Oke. Dan insya Allah kalau sesuai anjuran dokter, kalau minum obatnya rutin sesuai juga insya Allah tidak akan terkendala ya, dokter. Bismillah ya Tribuners ya. Semoga memang tidak ada kendala untuk penderita hipertensi maupun diabetes untuk menjalankan puasa. Saya ingin minta tips dari Dokter Didit soal langkah pertama apa yang kemudian harus dilakukan dokter ketika seseorang yang sedang berpuasa ini mengalami gejala-gejala yang berkemungkinan akan berbahaya. Ya, memang kalau tadi kita ada alarm ya yang aduh ini apa ya, dan kayaknya kita khawatir misalnya tiba-tiba semutan separuh gitu ya. Satu, pertama batalkan dulu puasanya dan segera ke layanan terdekat ya, layanan kesehatan terdekat ke UGD biar di assessment, karena sekali lagi rasa itu belum tentu
belum tentu sama dengan kenyataan. Yeah. Nah, tapi tentu ketika ada sesuatu yang membuat tubuh kita ini nggak seperti biasanya, jangan ragu untuk segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Karena sekali lagi, tentu ketika kita beribadah, itu tentu kan ingin mencapai suatu yang kualitas yang lebih baik, termasuk dalam hal ini kesehatan. Karena sebetulnya manfaat puasa ini kan banyak ya, termasuk kalau dari sisi kesehatan, ibaratnya membuat tubuh itu ada fase recovery setelah sekian setahun penuh bekerja, ada 1 bulan yang dibuat dia ada recovery, jeda lebih panjang. Tetapi memang itu tidak bisa mungkin berlaku sama persis dampaknya pada setiap orang. Nah, sehingga ketika ada kondisi seperti itu, kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, ya memang tentu bisa silahkan ketemu dengan layanan kesehatan terdekat, gitu ya. Prinsipnya seperti itu sih, kurang lebih ya. Oke, baik. Terakhir dari saya, dokter, mungkin juga bisa disampaikan ke Tribuners dan juga sahabat JIH begitu ya. Tips dari Dokter Didit untuk masyarakat begitu yang kemudian akan menjalankan puasa, terutama yang mungkin punya catatan-catatan kesehatan seperti misalnya hipertensi ataupun diabetes. Baik, jadi sahabat JIH dan Tribuners yang saya banggakan, sekali lagi ketika kita punya tekanan darah tinggi, punya gula, ya kebetulan hari ini kita berbicara tentang tekanan darah tinggi dan gula yang kita kenal ini sebagai penyakit kronis istilahnya. Jadi kronis itu bukan karena berat ringannya semata, tetapi sebetulnya ini adalah karena sudah lama. Ya, jadi jadikan tekanan darah tinggi, gula ini adalah sebagai sahabat. Jangan anggap sebagai lawan, jangan anggap sebagai musuh. Dengan kita menjadikan sahabat, sehingga ketika kita mau kemana-mana, kita punya acara, kita punya keinginan, cita-cita, jadikan itu seseorang yang bisa kita ajak dengan mudah. Nah, caranya kalau terkait tekanan darah tinggi dan gula, ya silahkan bisa konsultasi. Memang harus konsultasi dulu ya, artinya idealnya seperti itu agar ibadah kita bisa lebih baik. Fasilitas kesehatan sekarang ada di mana-mana, sehingga sahabat JIH, Tribuners bisa berkesempatan untuk memilih layanan kesehatan yang bisa dipercaya sahabat JIH dan Tribuners. Kebetulan Alhamdulillah JIH Solo hadir di kota Solo ini sudah tahun kelima, dan insya Allah kami berusaha untuk menjadi sahabat tepat menuju sehat. Baik, luar biasa sekali. Dokter Didit, Tribuners tadi ya, kalau misalnya ingin berpuasa dengan catatan-catatan tertentu yang mungkin juga sudah disampaikan oleh Dokter Didit, yang pasti aware dengan diri sendiri ya dokter ya, aware dengan kesehatan yang kemudian menyertai kita, entah itu punya masalah hipertensi ataupun diabetes. Jangan kemudian menjadi tidak suka dengan kondisi itu, tapi ajaklah sakit itu untuk kemudian bisa bersama-sama menyembuhkan ya, Tribuners, seperti itu. Dan kalau mungkin Tribuners ada yang nyaman tadi mendengarkan Dokter Didit memberikan penjelasan, kalaupun kemudian mau berkonsultasi bisa langsung saja ya, Tribuners ya, untuk kemudian bisa datang juga ke Rumah Sakit JIH Solo. Dokter Didit, terima kasih banyak, luar biasa sekali, Masya Allah penjelasannya. Semoga penjelasannya juga bisa diterima dengan jelas oleh Tribuners, untuk kemudian sama-sama kita nanti menjalankan puasa Ramadan ya, Dokter Didit ya, dengan lebih baik lagi, dan yang pasti pahalanya juga pasti akan berlimpah. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Didit Novianto, SPPD Vinasim, Tribuners, membersamai kita, Presiden Direktur dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit JIH Solo. Sekarang waktunya Nila dan juga Dokter Didit untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah membersamai kita. Kita akan ketemu lagi dalam obrolan-obrolan lain. Sekali lagi sampai jumpa. Terima kasih.